Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, ada translation of my sermon in English. Ada bahasa Indonesia yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan saudara bisa melihatnya di dalam screen. Saudara, kita mempelajari ada dua ajaran yang saling bertentangan satu sama lain. Dan ini bukan terjadi pada zaman gereja mula-mula, tetapi juga sampai hari ini. Dan kedua ajaran ini, saudara, awalnya diyakini, didukung oleh dua kelompok yang sama-sama mengakui mereka adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus. Sekalipun demikian, saudara, kita tidak boleh dan tidak bisa berkata dua-duanya nih, ajaran ini sama-sama benarnya. Lalu kita berkata, oke, saya mau ikut dua-duanya. Kita nggak punya pilihan. Kita harus pilih salah satu mana ajaran yang paling benar dan kita mau ikuti. Kita harus tentukan pilihan kita. Nah, untuk itu, saudara, kita akan pelajari firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dan kita sudah dengarkan. Ajaran yang pertama itu adalah mengenai aturan yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya persingkat dalam bahasa Inggrisnya ini adalah salvation by works. Salvation by works. Ajaran ini mengatakan kalau orang mau selamat, selain percaya, maka orang itu harus disunat. Dan orang itu harus mematuhi aturan-aturan Musa. Itu ajaran pertama. Lalu ajaran kedua, anugerah yang menyelamatkan atau salvation by grace. Nah, ajaran ini mengatakan supaya orang bisa diselamatkan, cukup hanya percaya. Cukup hanya beriman kepada Yesus. Ya, ini ajaran kedua. Nah, ajaran pertama, salvation by works ini, itu diikuti, dipercayai, diyakini oleh orang-orang Yahudi yang berasal dari kota Yerusalem. Dan itu terutama dari mereka yang bernama atau dari golongan Farisi. Ya, ahli-ahli Taurat, kebanyakan itu dari orang-orang Farisi. Nah, sekalipun di ayat kelima, kalau kita teliti membaca, mereka mengakui orang Kristen, pengikut Yesus. Tetapi itu mereka cuma omong-omong. Mereka sesungguhnya bukan pengikut Kristus yang sejati. Tapi mereka cuma menyebut dengan label Kristen, tapi bukan Kristen. Mereka fake Christian. Itu sebabnya kalau kita teliti, kita kembali kepada ayat 1, ayat 5, maka kita tidak melihat ada kata saudara di situ. Kalau mereka bagian dari orang-orang percaya, maka disebut saudara seiman. Tetapi mereka tidak disebut sebagai saudara seiman, tetapi mereka disebut sebagai orang-orang, gitu ya. Tidak disebut dengan saudara seiman. Nah, saya mau katakan, ajaran salvation by works ini itu dipakai oleh setan. Kita mungkin nggak sadar. Ini ajaran yang ditularkan dan disebarkan oleh siapa? Oleh musuh Kristus, yaitu setan. Ini menyesatkan banyak orang. Bahkan sampai hari ini, saudara, kalau sudah teliti mendengar khotbah-khotbah yang ada di YouTube itu, maka ada beberapa pendeta besar dengan nama besar yang mengajarkan hal-hal ini. Mereka mengatakan kematian Yesus, kebangkitan Yesus tidak cukup untuk menyelamatkan. Tetapi harus juga ada perbuatan baik, harus ada penyangkalan diri, harus memikul salib, harus ikut mengalami penderitaan seperti Yesus. Kalau saudara hanya percaya saja, beriman saja, maka iman saudara itu tidak mungkin bisa menyelamatkan diri saudara. Nah, saudara, pada waktu Paulus dan Barnabas berkeliling memberitakan Injil, setan itu udah sering kali menyerang mereka dengan berbagai cara.
Nah begitu pula ketika Paulus Barnabas ada berdiam pelayanan di Antioquia, setan gak berhenti terus menyerang mereka. Nah setan ini saudara tidak hanya menyerang dengan cara ancaman, dengan cara siksaan, dengan cara sakit penyakit, tetapi serangan melalui ajaran-ajaran sesat. Dan para hamba Tuhan ini jadi target serangan setan, saudara. Dan ini terjadi bukan cuma dulu zamannya Paulus dan Barnabas, zaman gereja mula-mula. Ini terus terjadi sampai hari ini. Dan sampai Tuhan Yesus datang, terhubung akan ada itu pengajaran sesat itu. Nah, sebagai gereja Tuhan, inilah namanya peperangan rohani yang terus-menerus terjadi. Untuk kita berhadapan dengan ajaran-ajaran yang berusaha membelokkan iman kita dari ajaran yang sesungguhnya, Injil yang sesungguhnya. Sekarang kita pelajari, saudara, apa ajaran sesat yang coba disebarkan kepada jemaat di Antioquia dari mereka yang berasal dari Yerusalem, ya, dari pusat gereja di Yerusalem. Kita baca ayat 1. Beberapa orang dari Yudea, maksudnya dari Yerusalem, datang ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Kalau saya ubah dengan versi sekarang, mungkin sunat udah enggak. Jikalau kamu tidak dibaptis dengan cara begini, yang sudah diwariskan oleh gerejamu dari awal, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini versi modern, saudara. Atau kamu tidak melakukan ini, atau kamu tidak melayani, atau kamu menolak pelayanan, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini saya anggap versi modern, saudara. Lalu ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Dari golongan Farisi mengatakan demikian. Jadi kalau orang-orang beda dengan kita, dia harus ikut custom kita. Hari ini, saudara, orang-orang Chinese meminta adanya perayaan untuk mooncake. Kita diundang untuk ikut mooncake, tapi saya katakan kita nggak bisa karena kebaktian kita jam 1. Saya katakan saya tidak against tradisi. Saya nggak against tradisi. Tradisi itu bagus, terutama yang sesuai dengan Alkitab firman Tuhan. Tetapi jangan sampai kita mengganti tradisi, ya, atau firman Tuhan. Kita ganti firman Tuhan dengan tradisi, itu nggak bisa. Kita ganti Yesus dengan moral, misalnya, itu nggak bisa. Kita ganti iman dengan perbuatan baik, itu nggak boleh. Jadi saudara bisa mengerti maksud saya, ya. Jadi orang-orang bukan Yahudi harus disunat, harus ikut apa yang kita percayai, menuruti hukum-hukum kita, tradisi kita, gereja kita, cara-cara kita, baru dia bisa diselamatkan. Ini konsep yang menyesatkan, ya. Selalu bisa mengerti itu, ya. Jadi ketaatan untuk disunat menurut hukum Musa syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan pada waktu itu. Jadi saudara, jelas-jelas mereka mengajarkan doktrin salvation by works. Enggak cukup iman aja, harus taat, harus berbuat baik, harus melakukan ini dan itu. Kalau enggak, kamu enggak selamat. Sekalipun orang Yahudi, orang Farisi ini mengatakan dan mengakui beriman kepada Yesus, tetapi pemikiran konsep salvation by works ini sudah mendarah daging dalam diri mereka. Itu sukar sekali disingkirkan. Maaf ya, saya bukan menyinggung orang Manado, bukan. Tapi ada opo-opo. Ya, selain Kristen,
Harus ada sesuatu yang disembah. Itu namanya opo-opo itu. Atau sebagian orang, kalung salib itu, oh itu penting sekali. Sangat sakral. Atau roti perjamuan, atau anggur perjamuan, itu sangat dihormati. Jadi itu jauh lebih penting daripada Yesus itu sendiri. Dan ini ya saudara yang harus kita hati-hati. Karena seringkali pemahaman-pemahaman kita adat istiadat, pemikiran kita dipengaruhi oleh masa-masa lalu kita dan kebiasaan kita itu lebih penting daripada Kristus. Bahaya saudara. Lalu sekarang kita lihat bagaimana reaksi Paulus dan Barnabas. Ayat 2 menunjukkan bagaimana Paulus dan Barnabas membantah, melawan dengan sangat keras. Padahal saudara, kalau kita mau perhatikan, orang-orang yang mengajarkan Salvation by Works itu bukan orang sembarangan. Mereka yang mengajarkan Salvation by Works ini berasal dari pusat gereja Yerusalem, gereja induk. Orang top leaders. Tetapi Paulus Barnabas enggak peduli siapa, dari mana orang yang mengajarkan itu. Kalau ajaran salah, kalau ajaran menyesatkan, mereka lawan. Mereka tak perlu siapa, yang mereka lihat apa yang diajarkan. Paulus mengatakan sikapnya ketika menghadapi para pengajar sesat ini di dalam Galatia 1 ayat 6-9. Dikatakan demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, Yesus di sini, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Keras sekali kata-kata itu. Terkutuk orang yang menyesatkan engkau. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali kata kutukan itu keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sangat prihatin dan sangat ini sekali Paulus mengatakan hal ini, Saudara. Marah sekali. Kenapa? Di satu sisi memang Paulus mengajarkan orang Kristen harus hidup damai. Roma 12 ayat 8. Orang Kristen harus hidup damai. Itu kata Tuhan. Harus berdamai satu sama lain. Hamba Tuhan gak boleh berantem, gak boleh bertengkar. Ya. Jangan sampai satu pulpit 2 pendeta ribut di depan jemaat. Jangan sampai masuk TikTok kemana-mana itu ya. Ada kan tuh pendeta berantem, tapi di depan jemaatnya rebutan mimbar. Ya kita nggak jangan sampai gitu amat lah. Pak Rubi mas saya, kalau Pak Rubi naik silakan aja. Emang ada saya pernah protes Pak Rubi naik? Kagak. Pak Rubi juga demikian sama saya. Kita nggak pernah rebutan mimbar, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada yang begitu. Ini bukan persoalan apapun soal mimbar, tapi ajaran sesat. Hamba Tuhan memang tidak boleh bertengkar. Memang gak boleh itu saudara. Tetapi ketika berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat, ayo kita ribut ya sampai pagi nih. Paulus melawan dengan keras saudara. Gak peduli siapa, dari mana mereka datang. Paulus berdiri tegak, berpegang prinsip dan kebenaran itu. Apapun harus dilawan. Karena ini pengajaran, bukan soal pulpit, soal ajaran ini. Nah saudara, ini yang harus menjadi sikap kita sebagai gereja. Apabila kita berhadapkan dengan ajaran sesat dan kebenaran, ini harus dipertaruhkan mana yang harus kita pilih, mau hidup damai atau hidup berantem. Tapi kalau masalah ajaran sesat, berantem saudara pilih.
perang. Harus tegas atau keras, nggak ada kompromi, no way. Karena ini prinsip, saudara. Kita nggak boleh korbankan kebenaran itu demi adanya perdamaian. Nggak bisa begitu. John Calvin berkata yang sangat menggugah hati saya juga. But rather than the truth of God shall not remain unshaken, let the 100 worlds perish. Biarpun dunia ini hancur, saudara, yang penting kebenaran Allah nggak tergoncangkan. Boleh dunia ini hancur, boleh ribut, gereja pecah-pecah, silakan pecah, tapi kebenaran firman Allah nggak boleh dipertaruhkan, nggak boleh digoncang-goncang. Kebenaran itu harus tetap ditegakkan, apapun resikonya. Itu maksudnya. Nah, perlawanan Paulus Barnabas ini menentang kedua ajaran ini, saudara, salvation by works ini, itu menyebar, memuncak sampai ke Yerusalem, kota-kota lain, Syria, Kilikia. Saya masih ingat juga ini terjadi pada waktu tahun 1500 mengenai gerakan reformasi. Ini pergerakan luar biasa, saudara. Kalau saudara berbicara sejarah gereja, makanya bagian kita ini disebut Protestan, suka protes gitu maksudnya. Tapi saya nggak suka dengan kata Protestan, kita reformation. Karena apa? Karena Luther, dia nggak kabur, nggak lari. Dia ada di dalam gereja. Sampai dia di-excommunicate oleh Pope. Tapi dia tetap berjuang, sampai semangatnya ini menular kepada Zwingli, kepada John Calvin, kepada mana-mana. Dan kalau kita belajar sejarah gereja, saya bisa nanti sampaikan, tapi nanti di hari Sabtu aja. Lalu bagaimana cara mengatasinya, saudara? Bagaimana mengatasi perselisihan yang tajam ini? Kedua doktrin ini, salvation by works or salvation by grace. Gereja Antioquia membawa persoalan ini kepada gereja induk di Yerusalem. Mengapa? Karena memang Yerusalem itu pusatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, semua rasul-rasul Tuhan Yesus itu ada di situ. Kedua belas rasul plus Paulus ada di sana. Semua berasal dari Yerusalem. Lalu kemudian saudara, Paulus dan Barnabas diutus oleh jemaat. Nah, ini kita lihat di sini, kita perhatikan. Ini bukan keputusan Paulus dan Barnabas, ini keputusan jemaat yang mengutus mereka. Ayat 2. Akhirnya ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Yang menetapkan jemaat. Supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu, soal perbedaan ajaran itu. Jadi Paulus dan Barnabas nggak bergerak sendiri, ada jemaat yang mengutus mereka untuk membela apa yang diyakini sebagai kebenaran. Jadi jelas, saudara, Paulus Barnabas rasul Kristus, tapi mereka bukanlah diktator dan tidak main sendiri. Tidak jalan sendiri, karena mereka adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Oleh sebab itu di ayat 3-4 dijelaskan dalam perjalanan sampai mereka sampai di Yerusalem, mereka nggak berhenti untuk menyaksikan kebenaran ini. Dan Allah menyertai mereka. Di sepanjang perjalanan mereka melayani orang-orang non-Yahudi, mereka diberkati. Mereka dipimpin dan digerakkan oleh kuasa Allah. Nah, tujuan mereka ke Yerusalem bukan hanya mengatakan bahwa ajaran yang benar itu adalah salvation by grace alone, tetapi mereka juga menyaksikan kebenaran itu karena Allah menyertai. Immanuel, Allah menyertai, Allah memberkati semua pelayanan mereka. Kalau ajaran mereka nggak benar, nggak mungkin Allah memberkati. Jadi mereka membuktikan bahwa pengajaran itu disertai dengan kuasa Allah. Tetapi sudah tetap saja setan itu terus bekerja seperti saya katakan tadi, tetap dilawan oleh golongan Farisi ini, saudara, yang menjadi percaya karena percaya iman percaya pada Yesus, tapi minta dispensasi ikut aturan Musa. Nah, sebagai akibatnya, saudara,
gereja Yerusalem ini harus mengambil sikap tegas. Mana yang benar? Nggak bisa dua-duanya. Gereja nggak bisa menganut pemahaman salvation by grace and salvation by grace alone or salvation by works. Nggak bisa dua-duanya diterima, harus pilih salah satu. Dan itulah di sidang Yerusalem. Lalu sekarang kita perhatikan siapa yang bersidang. Di ayat 6 dikatakan hanya rasul-rasul dan tua-tua. Tetapi ayat 12-22 itu seluruh jemaat. Artinya apa, saudara? Ini kita bisa lihat semuanya hadir dalam waktu sidang itu. Tetapi yang ikut dalam pembicaraan, yang ikut di dalam istilahnya memperdebatkan, itu adalah rasul-rasul dan tua-tua. Itu yang berperanan dalam sidang. Artinya ini ada kesopanan, ketertiban. Bukan ribut berantem semua mau ngomong. Ya, itu dalam rapat jemaat harus begitu. Misalnya nih kita mau membuat keputusan sesuatu, ya, itu ada rapat jemaat, tapi bukan semua orang ngomong. Kalau orang semua ngomong, nggak ada aturan, nggak ada tata tertib, chaos, saudara. Jadi mesti ada tata tertib, ada aturan main, dan semua orang harus taati itu. Tidak mau sembarangan aja. Kalau sembarangan nih gereja nih mau dibawa kemana? Kan gitu. Jelas kan? Harus ada aturan, harus ada tata tertib. Yang kedua, kita perhatikan di ayat 7, terjadi ada pertukaran pikiran. Jadi saudara ada debate. Pertukaran pikiran di sini maksudnya ada perdebatan, ada tukar pikiran di situ. Tukar pikiran itu bukan cuma brainstorming, tapi debatable, bisa diperdebatkan itu. Nah, perdebatan pertentangan ini tentunya bikin nggak damai, saudara. Misalnya Pak Wanto ngomong A, saya bilang B. Pak Wanto bilang paling benar tuh A, Pak. Saya bilang paling benar tuh B. Nah, kita ribut nggak? Ya ribut. Yang paling enak tuh nasi kuning. Siapa bilang nasi kuning? Nggak enak nasi kuning, nasi goreng enak. Berdua berantem gara-gara nasi kuning sama nasi goreng. Bisa terjadi? Ya bisa. Suya sama Susi berantem bisa. Bakso mana yang paling enak? Gitu kan bisa aja ribut begitu. Ya kan? Bisa, saudara. Karena masing-masing mau paling benar. Ini juga terjadi di sidang Yerusalem ini. Tapi bukan perkara bakso dan nasi goreng. Tapi perdebatan salvation by works or by grace. Tapi pada akhirnya, saudara, nah ini pada akhirnya, semua film drama Korea ujungnya bagus. Coba deh kalau sudah nonton film Korea. Saya juga udah mulai ketularan tuh sama istri saya, suka nonton film Korea. Tapi saya perhatiin ya, ada satu hikmat yang saya pernah nonton film ini. Awalnya chaos, lama-lama enak tuh. Ujung-ujungnya happy ending. Yang tadinya jahat jadi baik, yang tadi berantem jadi damai, yang jadi salah ngerti jadi ngerti, jadi tangis-tangisan, jadi peluk-pelukan, jadi damai. Tadi awalnya berantem. Tapi saya rasa gereja lain seperti itu juga. Karena apa? Dengan berdebat begitu, saudara, maka orang yang nggak tahu jadi tahu kan? Fufu fafa, yang nggak tahu jadi tahu kan? Yang orang yang tadinya alat jalannya salah, jadi bisa diluruskan kan? Nah ini saudara itu penting. Jadi kalau yang nggak benar, yang salah ya diluruskan dalam perdebatan itu. Dan ketiga, Petrus. Nah ini luar biasa. Petrus punya peranan luar biasa dalam sidang ini. Tetapi dia menyampaikan pendapat dia, bukan keputusannya. Karena lagi ini organisasi yang baik. Jangan langsung bikin keputusan, pokoknya begini. Nah nggak bisa tuh, saudara. Kita memang leader, kita mungkin pemimpin gereja, tapi kita nggak bisa pokoknya. Kata pokoknya itu nggak ada dalam kamus pemimpin yang adalah hamba Tuhan. Ayo kita ngomongin lagi. Pendapatnya gimana? Kita dengerin pendapat orang. Oh begitu. Ini nggak apa-apa, beda. Memang kita nggak mungkin harus sama. Pikiran kita semua beda-beda. So what? Nah, Petrus dia tidak membuat keputusan tapi memberi pendapat.
Dan pendapat Petrus sangat mendukung Paulus dan Barnabas. Petrus memberikan pendapat yang mempengaruhi hasil persidangan itu. Petrus katakan sunat itu hanya tanda secara lahiriah. Kalau saya bilang baptisan itu sama tanda lahiriah. Kenapa you mau berdebat benar sih soal begitu? Ya. Tanda. Cuma apa yang kelihatan di luar. Dan itu tidak menyelamatkanmu. Mau dibaptis selam, mau dibaptis perci, mau dibaptis tuang, mau dibaptis sungai Yordan, mau dikali Ciliwung, so what gitu. Itu gak menyelamatkan kamu anyway. Yang menyelamatkan kamu itu sunat di hatimu itu loh. Imanmu itu, kepercayaan kamu kepada Allah dan Tuhan dalam Yesus Kristus itu menyelamatkan kamu. Keselamatan bukan karena sunat. Keselamatan bukan taati hukum Taurat secara lahiriah. Harus datang ke gereja hari Minggu. Kalau absen masuk neraka loh. Enggak ada yang kayak begitu. Saudara datang ke rumah Tuhan bukan supaya saudara masuk surga. Saudara datang ke rumah Tuhan karena saudara mengasihi Yesus. Amin. Kamu sayang sama Tuhan. Karena sayangmu kepada Tuhan kau datanglah ke gereja. Lalu di ayat 10 saudara, bahkan sangat menegur mereka yang mengajarkan sesat ini. Ini kata Petrus, kalau demikian mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid satu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Kamu sendiri mengajarkan seperti itu, yang kamu sendiri nggak bisa menanggungnya. Kamu sendiri nggak mungkin bisa melakukan semua dengan perfect, dengan benar. Lalu kamu mengajarkan harus begini, harus begitu, dan itu tidak menyelamatkan. Kamu sendiri nggak mungkin selamat oleh karena apa yang kamu ajarkan itu. Jadi dalam ayat 10 ini, saudara, Petrus menganggap doktrin salvation by works itu sesuai doktrin yang mencobai Allah, yang menentang anugerah Allah. Lalu memberikan kuk yang gak bisa dipikul. Berat sekali. Mengapa disebut demikian? Karena mereka ajarkan itu harus berbuat baik. Itu bukan berbuat baik itu sesuatu yang membuktikan imanmu, bukan. Itu cara untuk bisa masuk surga. Dan itu kuk yang sangat berat. Dan mereka gak mungkin melakukan hal itu. Lalu saudara bandingkan dengan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini yang Yesus ajarkan dari mulut Yesus sendiri loh. Ini yang Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Inilah kuk yang diberikan, hanya percaya. You just believe in me. That's all I need. Trust in me. Dengan hanya beriman kepada Yesus, maka engkau sudah memperoleh keselamatan yang kekal. Itu maksud Tuhan Yesus. Yang selama ini berdebat, aduh Tuhan aku belum bisa ini, aku belum bisa itu. Tuhan aku gak bisa gereja setiap minggu. Aku gak bisa ikut pelayanan Tuhan. Aku gak bisa. Tuhan bilang, so, do you believe in me? You trust in me? Begitu kita bilang, yes Lord, that's all we know. You are my son, you are my daughter, you are my children. Itulah sebabnya Petrus lebih pro kepada salvation by grace. Di ayat 11 dia berkata, sebaliknya kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan peroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Only by grace alone you will be saved. Hanya karena anugerah Allah. Bukan karena baikmu, hebatmu, pelayananmu,
Hebatnya suaramu nyanyi kayak Pak Ruby. Mau suaramu bagus pun bukan karena suaramu bikin kamu masuk surga. Iya kan? Bukan karena kepandaianmu Pak Pohan yang main piano kamu masuk surga. Enggak. Karena iman percayamu yang membuat kau masuk ke surga. Dan karena Kristus yang telah mati gantikan diri. Manusia mungkin diselamatkan, hanya mungkin diselamatkan karena anugerah Allah dalam Yesus. Kebaikanmu, pelayananmu gak ada andil apa-apa. Dia mau mengatakan kau datang duduk di sini gak membawa kau masuk surga. No. Bukan karena kau datang ke sini bikin kamu masuk surga. No. Bukan karena kamu ikut pelayanan kau masuk surga. No. Tetapi karena kemurahan kasih Allah yang mati Yesus di kayu salib itulah menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara. Dan buktinya adalah nyata. Barnabas Paulus melihat kuasa Tuhan mujizat menyertai mereka. Nah saudara, saya mau putarkan video klip yang last minute. Tapi ini anugerah Tuhan juga yang saya percaya. Saya tadi nyari-nyari itu. Ilustrasi apa ya yang bisa mengatakan kamu nggak perlu ikutin moral supaya kamu bisa selamat, tapi perlu percaya Yesus itu intinya. Kata kunci itu Yesus, bukan moral baik, bukan segala macam, bukan itu, tapi Yesus satu-satunya menyelamatkan. Saya ketemu video ini, video klip, saya tahu sudah ada movie-nya. Nah saya bilang ayo kita nonton nanti sama-sama. Dan saya percaya banyak orang yang belum tahu nama movie Time Changer. Tapi kita bisa nonton bareng nanti ya. It's very good. Ini ada seorang hamba Tuhan, seorang teolog yang hidup di tahun 1800-an. Dia itu terpengaruh oleh doktrin-doktrin soal moral. Tapi ada satu profesor juga namanya Anderson yang mengatakan aku ada time panel, mesin time. Dipindahkan ke zaman modern, saudara. Wah ini menarik kan? Antara fiksi dan reality. Fiksi dan reality digabung jadi satu film. Menarik. Silakan saudara lihatkan video berikut itu. Dan kita bisa melihat apa resultnya pada zaman ini. Ini kan film menceritakan tahun 1800-an. Ada dua kubu yang saling bertentangan. Satu kubu moral, satu kubu Jesus. Pertentangan ini makin tajam, akhirnya diselesaikan dengan konflik ini dengan ayo kamu pergi deh ke zaman yang akan datang. Dan pada waktu zaman yang akan datang itu membuktikan ketika engkau fokus hanya kepada moral, budi pekerti, itu lebih penting kau ajarkan kepada anak-anakmu, maka hasilnya adalah setan yang menang. Karena tidak ada Yesus dalam hidup anak kita. Kalau engkau fokuskan pendidikan buat anak, bagaimana mereka mencapai level setinggi mungkin, PhD, doktor segala macam, tapi ujung-ujungnya mereka tidak ada iman dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam tantangan zaman ini. Zaman bukan semakin beres, zaman semakin rusak. Saudara baru dengarkan belum lama ini ada penjahat ditangkap. Itu peredaran obat bius kokain menyebar kemana-mana. Bukan satu orang itu bisa sampai 6 juta, 7 juta dolar, saudara. Kokain, jual kokain. Dan ini terjadi. Dan siapa konsumennya? Anak-anak muda, generasi kita. Itulah sebabnya ketika engkau hanya berpikir soal moral dan kebaikan yang kau tularkan kepada anakmu, hanya kewajiban datang ke gereja, hanya kewajiban untuk nyanyi, hanya kewajiban semua, hanya kewajiban ikuti kata papa mama, tapi tidak ada Yesus di dalam. Setan yang menang. Jadi yang paling penting Yesus, saudara. The most important thing in your life, in your children's life, Jesus is the center of your life. Mari kita berdoa.